Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kita udah belajar mengenai jurnal penjurnalan dari perusahaan Servis Kontras. Di sini pun nama perusahaannya masih sama, Servis Kontras. Dan di sini kita akan mengerjakan yaitu persamaan dasar akuntansinya. Ini mungkin video pertama saya untuk menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya pernah dijelaskan, tapi itu per part. Tanpa berlama-lama, marilah saya menjelaskan bagaimana cara analisis transaksi tersebut. Di sini ada beberapa format dari jurnal, sebelumnya persamaan dasar akuntansinya. Di sini seperti biasa kita tulis judul persamaan dasar akuntansi, nama perusahaannya itu Servis Kontras, terus periode transaksi tersebut itu sampai bulan berapa. Ini bulan Oktober 2020. Untuk format transaksinya ini sedikit berbeda. Di sini ada tanggal, terus untuk asetnya itu ada kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Sedangkan untuk pasifa atau sumber dana tersebut itu didapat dari utang atau modal. Udah jelaskan bagaimana cara format dari persamaan dasar akuntansinya. Langsung saja kita masuk ke soal. Di sini ada transaksi pada tanggal 1 Oktober, pembayaran gaji karyawan bulan September 2020 sebesar 8.300. Di sini seperti biasa kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, tanggal, bulan, dan tahun. Ini ada bulannya itu Oktober. Terus tanggal udah. Akun yang berpengaruh dari transaksi tersebut yaitu, baca lagi soalnya. Di sini terjadi pembayaran gaji bulan September, yang artinya akun yang berpengaruh pada transaksi ini adalah kas. Kas kita berkurang karena terjadi pembayaran untuk gaji karyawan bulan September. Di sini kasnya berkurang sebesar 8.030.000. Di sini untuk persamaan dasar akuntansinya boleh kita tulis secara rupiah, dalam artian di ujungnya ini kita tulis dalam rupiah. Tulis dalam rupiah. Jadi kita tulis nilai transaksi atau saldonya itu dalam rupiah. Di sini 8.300. Untuk pengisian transaksi atau saldonya ini sama juga dengan jurnal umum, tapi yang hanya berbeda yaitu di jurnal umum kita bebas menulis nama akun, ada beban dan pendapatan, terus briefo dan lain sebagainya. Tapi di persamaan dasar akuntansi di sini hanya ada aset dan pasifa, karena dalam persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi transaksi apalagi yang berpengaruh? Di sini kan kalau misalnya di jurnal umum kita akan tulis beban gaji karyawan atau beban gaji. Tapi kalau misalnya di persamaan dasar akuntansi di sini yang berpengaruh yaitu modal. Modal kita berkurang. Sebesar berapa? Sama ya, sebesar 8.300 atau 8.300.000. Di sini kita tulis.
Udah selesai untuk transaksi yang pertama. Di sini untuk piutang, peralatan, perlengkapan, dan utang ini ya kosong dulu ya untuk transaksi yang pertama. Kita lanjut ke transaksi tanggal 2 Oktober. Di sini terjadi pembelian perlengkapan kantor sebesar 750.000 dan perlengkapan servis sebesar 2.800.000 dibayar tunai. Oke. Dari transaksi ini ada beberapa akun yang berpengaruh, yaitu perlengkapan kita bertambah karena apa? Karena di sini terjadi pembelian. Sebesar berapa perlengkapan yang bertambah? Di sini kita satukan saja ya antara perlengkapan 1 dengan perlengkapan 2. Jika ditotalkan atau dijumlahkan hasilnya yaitu 3.550.000. Di sini perlengkapan yang bertambah, perlengkapan itu di bagian aset yang artinya bertambah. Perlengkapan itu bertambah di debit 550.000. Akun apalagi yang berpengaruh? Di sini ya dia bilang itu kas. Karena dibayar tunai, kas kita berkurang. Kas kita berkurang sebesar sama 3.550.000. Untuk kas itu tanda jika dia berkurang itu tanda kurung ya. Tanda kurung di sini sebesar 3.550.000. Sini. Sebelum kita lanjut ke transaksi yang tanggal 3 Oktober, di sini kan pertama awalnya kas kita bertambah sebesar 8.300.000. Sedangkan di tanggal 2 Oktober di sini terjadi transaksi yaitu terjadi pengurangan kas sebesar 3.550.000. Kita harus cari saldonya atau sisa kas kita itu berapa. Maaf ya guys, ini terjadi kekeliruan atau kesalahan. Di sini sebenarnya tadi kan tanggal 1 Oktober kan terjadi pengurangan. Di sini lupa saya tulis pengurangan, tapi di sini udah saya betulkan. Jadi di sini modalnya udah saya betulkan. Jadi untuk transaksi tanggal 1 dan 2 yang paling benar seperti ini ya transaksinya. Oke, maaf terjadi kesalahan teknis. Lanjut ke tanggal 3 Oktober. Di sini kenapa tidak saya tulis saldonya? Kemungkinan hasil akhirnya ini tidak balance karena ada kesalahan dari soalnya mungkin, atau kayak saya kurang teliti untuk mencari contoh soal persamaan dasar akuntansinya. Jadi nanti akan saya tulis hasilnya, biarpun nanti hasilnya pasti tidak balance karena di tanggal 1 Oktober di sini sudah terjadi pengeluaran padahal kita belum ada modal atau pemilik tersebut itu menyetorkan modal. Ya, kita lanjut saja cara pengerjaannya. Di sini kita ada tanggal 3 Oktober yaitu pembelian kendaraan untuk angkutan peralatan dan karyawan sebesar 50 juta secara kredit. Di sini dijelaskan bahwa terjadi pembelian kendaraan. Kendaraan itu termasuk pada aktiva tetap yaitu peralatan. Oke, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk tanggal transaksinya itu tanggal 3. Yang berpengaruh yaitu tadi peralatan kendaraannya karena termasuk aktiva tetap sebesar 50. Kita tulis 50.000. Secara kredit yang artinya utang kita bertambah di sini sebesar 50.000.
Oke, selanjutnya untuk tanggal 5 Oktober pembayaran sewa kantor untuk 3 tahun sebesar 36 juta. Yang artinya di sini terjadi beban sewa ya kalau misalnya kita tulis di jurnal umum. Tapi di sini beban itu diganti dengan modal. Terus kas itu masih tetap akun kas kita berkurang karena terjadi pembayaran beban sewa untuk 3 tahun. Kita tulis tanggal transaksinya itu tanggal 5. Terus kas jika berkurang itu jangan lupa di tanda kurung ya. Besar 36. Ya. Modal kita pun berkurang karena modal itu pengganti beban. Masing-masing sebesar 36 juta ya. Seperti ini ya cara untuk persamaan dasar akuntansi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tanggal transaksi tanggal 8, yaitu terjadi penerimaan pinjaman dari bank sebesar 50 juta, servis kontras, dibebani biaya provinsi dan lainnya sebesar 2.600.000. Dari transaksi tersebut ada beberapa akun yang berpengaruh. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 8. Di sini terjadi penerimaan pinjaman dari bank yang artinya utang kita bertambah. Utang kita bertambah sebesar 50 juta. Ini 50 juta. Selain utang, kas kita pun bertambah. Kas bertambah sebesar sama ya, 50 juta. Oke, itu untuk transaksi yang pertama. Di sini ada 2 transaksi yang terjadi pada tanggal yang sama, yaitu dibebani biaya provinsi dan lainnya sebesar 2.600.000. Yang artinya di sini beban provinsi, yaitu beban di persamaan dasar akuntansi diganti dengan modal, dan kas kita berkurang sebesar masing-masing yaitu 2.600.000. Sini kita tulis 600.000. Terus modalnya pun sama juga sebesar 2.600.000. Selanjutnya yaitu tanggal 10 Oktober. Di sini ada penyerahan jasa kepada PT Meca sebesar 6.500.000 dan diterima tunai 2.500.000. Sisanya akan diterima di minggu depan atau tanggal berikutnya. Jadi dari transaksi tersebut di sini ada penyerahan pendapatan kita bertambah dan kas kita pun bertambah, namun bukan sebesar 6.500.000 tetapi baru 2.500.000. Untuk 4 jutanya itu akan dibayar minggu depan atau tanggal berikutnya, yang artinya piutang orang tersebut itu bertambah kepada kita. Jika belum mengerti bagaimana cara penjurnalannya atau persamaan dasar akuntansinya, perhatikan baik-baik ya. Saya menjelaskan persamaan dasar akuntansinya atau akun-akun apa saja yang berpengaruh. Oke, di sini kita tulis tanggal transaksinya yaitu tanggal 10.
Dari transaksi tadi yang berpengaruh yaitu kas kita bertambah. Kas kita bertambah di sini sebesar 2.500.000. Dan pendapatan kita jika di persama dasar akuntansi itu diganti dengan modal masing-masing sama ya, 2.500.000. Selanjutnya di sini baru itu diterima 2.500.000, sedangkan yang harus kita dapat yaitu 6.500.000. Terus 4 jutanya itu masih ada. Jadi piutang kita maksudnya piutang orang tersebut itu bertambah di sini sebesar 4 juta. Jadi seperti ini ya untuk transaksi pada tanggal 10 Oktober. Selanjutnya yaitu tanggal 13 Oktober terjadi pembelian tunai peralatan kantor sebesar 3.500.000. Di sini terjadi pembelian peralatan yang artinya peralatan kita bertambah dan kas kita berkurang karena pembelian tersebut itu secara tunai. Kita tulis tanggalnya itu tanggal 13. Kas kita berkurang dan peralatan kita pun bertambah sebesar masing-masing itu sama 3.800.000. Oke, udah selesai ya. Begini ya, gampang kan cara penjurnalan atau persamaan dasar akuntansinya. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 15 Oktober terjadi pembayaran rekening listrik dan telepon yaitu sebesar 560.000. Jadi pembayaran yang artinya kas kita berkurang sebesar 560.000 dan modal kita juga berkurang karena modal itu pengganti akun beban masing-masing 560.000. Kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 15. Kas kita berkurang dan modal pun berkurang. Jangan lupa jika terjadi pengurangan pada akun itu ditulis tanda kurung ya. Oke, udah selesai untuk transaksi tanggal 15. Lanjut ke transaksi tanggal 16 Oktober. Terjadi transaksi yakni pengiriman faktur nomor 16 Oktober terjadi transaksi pengiriman faktur nomor PC022 kepada PT Asia untuk pekerjaan yang telah selesai sebesar 5.250.000. Pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur. Dari transaksi tersebut ada beberapa akun yang berpengaruh, yaitu di sini terjadi pengiriman faktur kepada PT Asia yang pekerjaan yang telah selesai, yang artinya piutang orang tersebut hitam. Karena apa? Karena di sini telah diselesaikan pekerjaan namun belum dibayar. Dan untuk kreditnya atau bagian pasifanya yang bertambah yaitu modal. Oke, kita langsung tulis transaksi yang berpengaruh. Di sini kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 16. Piutangnya bertambah sebesar 5.250.000 di sini 5 juta
250.000 dan modal kita pun bertambah sebagai pengganti nama akun pendapatan. Sama ya, 5 juta terus 10.000. Udah selesai untuk transaksi tanggal 16, lanjut ke transaksi pada tanggal 18, yaitu terjadi penerimaan tunai pekerjaan jasa yang diserahkan sebesar 4.750.000. Dari transaksi ini dapat akun-akun yang berpengaruh itu kas. Di sini terjadi penerimaan tunai. Selanjutnya yang berpengaruh yaitu pendapatan atau modal kita pun bertambah. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 18. Kasnya bertambah. Ini sebesar 4.750.000. Terus modalnya pun sama, 4.750.000. Udah selesai untuk transaksi tanggal 18. Sini ada beberapa transaksi lagi, yaitu tanggal 21 Oktober terjadi pembayaran utang kepada kreditur sebesar 8.800.000. Akun yang berpengaruh yaitu kas kita berkurang karena apa? Karena di sini keterangannya yaitu pembayaran utang. Pembayaran utang ini menggunakan kas dan utang kita kepada kreditur itu berkurang. Ini kita tulis yaitu pada tanggal 21 kas kita berkurang. Untuk kas berkurang itu jangan lupa ditulis tanda kurung ya. Kita 800 dan modal kita pun maksudnya utang kita pun berkurang sebesar 8.800. Udah selesai. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 24 Oktober itu terjadi penerimaan piutang dari PT Asia sebesar 5.250.000. Di sini akun yang berpengaruh yaitu kas, karena terjadi penerimaan piutang, kas kita bertambah, kas bertambah di debit, dan piutang kita pun maksudnya piutang orang tersebut dari PT Asia tersebut itu berkurang. Piutang berkurang di kredit sebesar 5.250.000. Langsung kita tulis tanggal transaksinya terlebih dahulu. 4. Terus kas kita bertambah sebesar 5.250.000. 250.000 dan utangnya pun berkurang atau piutang. Sama juga ya, kalau misalnya terjadi pengurangan itu jangan lupa ditulis tanda kurung. Udah selesai untuk transaksi tanggal 24. Sini ada beberapa lagi transaksi, yaitu tanggal 28 Oktober terjadi penerimaan tunai pekerjaan jasa sebesar 5 juta. Udah tahu kan, ini akun yang berpengaruh yaitu akun kas karena terjadi penerimaan tunai. Selanjutnya, pendapatan atau modal kita pun bertambah. So, kita tulis ini tanggal 28 Oktober
Ini kas kita bertambah sebesar 5 juta. Dan modal atau pengganti nama akun pendapatan itu pun bertambah masing-masing sebesar sama ya, 5 juta. Dah. Sini ada satu lagi transaksi yaitu tanggal 30 Oktober. Di sini terjadi pembayaran macam-macam beban itu sebesar 2.750.000. Terjadi pembayaran, udah tahu kan? Ini kita garis bawahi, jika terjadi pembayaran artinya kas kita berkurang sebesar 2.750.000 dan beban atau beban macam-macam atau beban utilitas kita pun bertambah sebesar 2.750.000. Di persamaan dasar akuntansi kan tidak ada ya nama akun beban, jadi diganti dengan akun modal. Kas kita berkurang dan modal kita pun berkurang masing-masing sebesar 2.750.000. Kita tulis untuk tanggalnya. Kas kita berkurang sebesar 2.750.000 dan modal kita pun berkurang sama besar 2.750.000. Udah selesai ya untuk pengerjaan persamaan dasar akuntansi dari servis kontras. Selanjutnya untuk video yaitu saya akan membuat bagaimana cara posting ke buku besar dari servis kontras. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, ketemu lagi di next video.